Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Gesta Farezi dengan NIM 2024-31-110. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari tugas sebelumnya yang diberikan oleh Pak Jatnika. Oke, lalu kita masuk ke ini. Kita diminta untuk membuat sketsa gambar dengan luas kurang lebih tidak kurang dari 10 meter persegi, atapnya itu rendah setengah dari luas ruangan. Lalu untuk sirkulasi dan pencahayaannya agak buruk ya, karena pencahayaannya tuh digunakan untuk bersumber dari pencahayaan alami yang dari pukul 7 sampai pukul 11 dari arah timur. Lalu untuk ventilasinya hanya ada AC sentral yang berada dari atas. Lalu untuk pintu hanya satu, yaitu akses masuk dan keluar. Lalu untuk penerangan digunakan lampu LED di 4 sudut. Lalu untuk meja kerja itu direncanakan untuk 8 orang ya. Lalu untuk fasilitas sendiri itu ada internet, laptop, colokan bawah meja, dispenser, dan tidak ada toilet. Lalu untuk analisis masalah dari aspek IMK, eh, kita di sini mendapatkan poin-poinnya yaitu pencahayaan alaminya sangat terbatas di siang hari. Lalu untuk sirkulasi udara sangat minim, kan hanya didapat dari AC sentral ya. Ruangannya jadi kalau AC-nya nggak dihidupin kemungkinan agak pengap gitu. Lalu untuk pintu itu hanya satu, berpotensi untuk bottleneck. Lalu tidak ada akses untuk difabel. Jadi kalau pekerja yang memiliki kebutuhan khusus itu nggak ada aksesnya gitu. Lalu tidak ada pemisahan area kerja dan konsumsi. Di sini difokuskan untuk kayak minum dan lain-lain ya. Lalu untuk rekomendasi perbaikan ruangan itu kita menambahkan jendela ventilasi, menggunakan lampu LED spektrum yang alami. Lalu untuk jarak antar meja itu kita buat minimalnya itu 60 cm. Lalu dipisahkan area konsumsi dan kerja. Gunakan kursi dan meja yang ergonomis kita. Lalu tambahkan tas lighting dan panel peredam suara. Lalu ini untuk sketsa gambarnya. Mari kita bahas. Di sini saya menambahkan jendela dan ventilasi agak sedikit tinggi dikarenakan dari ketentuan yang diberikan tadi itu cahaya alaminya itu berada dari pukul 7 sampai dengan 11 siang. Nah, di mana kalau pukul 7 itu pagi ya, dan cahayanya itu sangat menyorot lah kalau ditaruh di bawah di sini yang berpapasan dengan para pekerja itu sangat mengganggu. Jadi kesorot gitu kan kepalanya dengan cahaya. Jadi dibuat agak sedikit tinggi supaya semisal apa cahayanya itu menyorot lah, dia menyoroti ke dinding ini, ke area sini. Namun tetap terang gitu ruangannya. Lalu untuk AC sentralnya ini kita menggunakan satu di sini. Lalu untuk lampu LED kita gunakan dua saja dikarenakan untuk ruangan sekecil ini dengan menggunakan lampu 4 biji di setiap sudut itu agak kurang efisien eh, dengan listriknya. Jadi kita gunakan dua saja. Dua saja ini sudah cukup terang kan untuk membantu doang. Karena cahaya alami juga udah masuk dari sini, udah cukup. Dan ini sebagai support untuk cap pencahayaan. Lalu untuk eh, area kerja kita menggunakan dua meja dengan kapasitas untuk 7 orang. Yang awalnya itu direncanakan untuk 8 orang. Nah, kalau kita di sini saya sendiri membuat 7 orang tuh karena dengan ruangan sekecil ini sangat kurang direkomendasikan untuk kursi 8 orang karena rada sumpek gitu. Jadi dibuat dengan 7 aja, ini aja kalau 7 aja masih rada sumpek gitu kan. Jadi dibuat 7 dengan space seleluasa mungkin. Lalu di sini kita tambahkan lampu, lampu apa ya? Lampu bantu lagi lampu sorot yang kecil ini di setiap sudut karena kenapa hanya ditambahkan di sini? Karena ya kalau pada pagi gitu kan, misalnya cahayanya itu kan nyorot di sini.
kemungkinan itu di sini nih kayak rada gelap gitu, jadi ditambahin lampu ini dua di setiap sudut. Lalu untuk mejanya kita atur 60 cm ya. Dan di sini saya melakukan sedikit kesalahan, kurang membaca soal, yang dimana di soal tersebut kan nggak boleh ada toilet ya. Nah, di sini saya yang niat awalnya pengen gambar pintu masuk, karena ini kan menggunakan template juga ya, jadi eh, nggak merhatiin lebih lanjut kalau di sini ada gambar toilet. Jadi ini kesalahan saya. Lalu di sini ada dispenser dan berbagai bumbu minuman, kayak misalnya bikin pengen pagi-pagi kerja pengen minum kopi, tinggal bikin, ngambil serbuknya di sini dan lain macam kalau ada gula gitu. Lalu kita pasang di setiap dinding ini eh, panel insulasi supaya kedap suara. Tentunya kan kalau di satu ruangan ini dengan orang tujuh sekecil ini, pastinya kalau kita sedang rapat atau berbincang pasti suaranya bakalan tembus. Jadi makanya dipasang panel insulasi. Lalu di sini juga dipasang mainboard supaya memudahkan para pekerja untuk eh, bikin note yang harus jadi acuan mereka. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Di soal yang kedua di sini kita disuruh membuat eh, interface untuk proses input data, lalu interface untuk penjualan barang, dan interface untuk laporan penjualan. Lalu di sini untuk interface aplikasi input data barang kita menggunakan komponen itu nama, data, kategori, harga, stok, indikator stok habis otomatis, lalu tombol simpan batal hapus, lalu kaidah yang IMK yang digunakan yaitu visibility, feedback, dan konsistensi. Untuk gambarnya sendiri itu ada di sini ya, yang dimana di sini ada nama barang tadi, kode barang, lalu ada kategori, harga dasar, jumlah stok, dan tombol aksinya. Nah, di sini cara mempergunakannya itu cukup simpel saya bikin, dimana di sini kita tinggal masukkan aja nama barang yang kita inginkan, lalu kategorinya kita pilih ini kategori barang apa, lalu untuk harga dasarnya kita masukin sendiri. Harga dasarnya bakal langsung masuk ya. Lalu untuk jumlah stoknya itu bakal ketahuan. Ntar misal kalau barangnya masih ada, dia bakal tersedia, stok tersedia, dan juga di mas di sistemnya stoknya habis, dia bakal langsung otomatis memunculkan stok habis gitu. Lalu ini untuk tombol simpan, batal, hapus. Lalu untuk soal yang kedua itu ada interface transaksi penjualan. Kita menggunakan komponen yaitu pencarian barang, input jumlah, dan tabel transaksi, total harga otomatis, dan tombol yang digunakan itu tambah, hapus, dan simpan. Kaidah IMK yang kita gunakan itu efisiensi, error prevention, dan immediate feedback. Dan ini untuk sketsa gambarnya yang nomor 2 ya. Di sini ada cari barang, nama barangnya, total sama jumlah, lalu untuk total harganya di sini ada tambah barang, hapus, dan simpan transaksi. Di sini cara kerjanya itu cukup simpel, yaitu kita tinggal mencari barang yang kita inginkan, lalu nanti barangnya itu bakalan muncul dengan jumlah stoknya. Kita pilih sendiri jumlah stoknya mau berapa. Misal ada 3 barang dengan stok sekian, lalu di total untuk harganya itu akan otomatis ditotalin sama sistem. Dan untuk tombol aksinya sendiri itu kalau kita pengen eh, check out itu tinggal tambah barang, pengen simpannya dulu ya, kalau di Shopee itu kan biasa dimasukin keranjang dulu ya. Nah, kalau dimasukin keranjang dulu bisa simpan transaksi, atau pengen batalin eh, transaksi penjualan ya tinggal hapus saja. Lalu untuk yang terakhir itu kita membuat interface laporan penjualan. Untuk komponennya sendiri kita menggunakan filter tanggal, grafik button, dan tabel data. Lalu ada untuk tombolnya itu kita menggunakan cetak dan unduh. Lalu untuk kaidah IMK-nya sendiri kita menggunakan accessibility, understandability, actionable interface. Ya, ini untuk gambar sketsanya.
Ini laporan penjualan, lalu ini ada rentang tanggalnya dari yang kita inginkan, tinggal klik aja mau di tanggal berapa, bulan berapa gitu. Lalu di sini tuh langsung ketawa apa masuk ke masih berhubungan dengan yang rentang tanggal ya. Lalu tuh barang yang di sini langsung dimunculkan grafik terjualnya sama ini juga apa tabel datanya. Tabel datanya jadi kayak barangnya misal terjual banyak, maka eh, grafiknya juga naik gitu. Ya seperti itu. Ya, lalu untuk tombol aksinya itu di sini ada misal kita pengen menyimpan file laporan penjualan barang, kita bisa langsung klik unduh, maka otomatis filenya bakalan terunduh ya. Dan misal kita pengen ngeprint gitu, ngecetak, nah tinggal colokin ke printer, lalu klik cetak. Nanti bakal otomatis sistemnya bakalan ngecetak laporan penjualan barang. Nah, di sini untuk laporan itu semisal kita pengen laporan apa ingin ada barang laporan lain, tinggal klik aja. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas UAS Interaksi Manusia dan Komputer. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.